Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah untuk istiqamah melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, dan kita di hari libur ini duduk sejenak untuk bisa mengkaji, mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasul. Begitu juga sejenak karena kita berada di bulan Rajab, kita mengkaji sirah nabawi, di mana di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu mukjizat Isra wal Mi'raj. Walaupun di kitab-kitab klasik kita akan dapatkan istilah yang banyak disampaikan itu adalah Lailatul Isra, begitu. Jarang ada istilah Isra Mi'raj, begitu. Ikhwatal iman, secara sejarah memang yang populer Isra wal Mi'raj ini terjadi di bulan Rajab dan di masa-masa Nabi sebelum hijrah ke Madinah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan ujian yang sangat luar biasa dalam dakwah. Beliau 13 tahun berdakwah di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Namun 13 tahun itu kita perhatikan orang-orang yang beriman mempercayai apa yang disampaikan Nabi itu tidaklah banyak. Kenapa? Karena memang yang didakwahkan adalah bab akidah, bab hati, bab mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan bahwasannya Allah lah Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan mayoritas penduduk di Mekah pada saat itu adalah masih terjangkit penyakit kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah, menyembah juga kepada berhala-berhala, walaupun di sisi lain mereka meyakini adanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini. Ketika ditanya, kenapa engkau menghadirkan berhala-berhala ini, kemudian bertakarrub dan juga beribadah di samping mereka, di hadapan mereka, mereka menjawab liyuqarribunallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Padahal yang kita kenal secara agama atau yang sering kita kenal dengan millatu Ibrahim Hanifah, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai nasab dari para nabi, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, itu tidak mengajarkan hal demikian. Bahkan
selama Nabi Adam alaihissalam diturunkan di bumi ini tidak ada kesyirikan, sampai nanti pada zamannya Allah mengutus Rasul yang pertama untuk menyampaikan, untuk memberantas kesyirikan atau menyadarkan manusia dari ketersesatannya itu di masa-masa Rasul Nabi Nuh, Rasulullah Nuh alaihissalam. Ikhwatul iman jemaah sekalian, secara sirah nabawi Nabi SAW berdakwah di Mekah itu 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Dan setelah itu beliau mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Maka mulailah ujian, cobaan dari orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, yang mana puncaknya beliau rasakan kesedihan yang sampai dikatakan pada tahun itu disebut Amul Huzn, yaitu tahun penuh dengan kesedihan. Apa sedihnya? Yang pertama adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh istri beliau, yaitu Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Di mana kita tahu bahwasannya istri beliau ini salah satu penyokong dakwah beliau. Dialah istri yang menyegarkan hatinya, kemudian menenangkan hati beliau di kala-kala mendapatkan ujian, khususnya di awal kali beliau ini mendapatkan mukjizat berupa Al-Quran, yaitu wahyu yang diturunkan di Gua Hira. Sehingga ketika pertama beliau bertemu dengan Jibril merasa takut, sehingga meminta kepada istrinya, zammiluni, zammiluni, berikanlah aku selimut, begitu Pak ya. Jadi istri itu, pasangan itu adalah sangat berarti bagi seorang suami, dan ini terjadi pada diri Nabi ketika beliau ditinggal wafat istrinya. Itu sudah merupakan goncangan yang luar biasa. Jadi panjenengan mungkin yang sudah ditinggal istrinya meninggal duluan ada Pak di sini Pak? Wonten apa belum semua? Itu nanti bisa sharing. Berarti kalau ditinggal istrinya sedih atau merasa kehilangan, ini menunjukkan istrinya memang luar biasa. Sing repot niku jenengan ditinggal istrinya malah senyum, sarwanenge luar biasa. Jangan-jangan sudah punya cadangan nih ya. Jadi teman-teman, begitu juga sebaliknya ya, karena pasangan itu saling melengkapi, saling support ya. Kalau ada ditinggal satu di antara pasangan yang lain, biasanya ya ada kesedihan. Nabi merasakan kesedihan itu. Akhirnya tidak lama dari istrinya meninggal, kurang lebih 3 bulan berikutnya meninggallah pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib ini walaupun tidak seakidah, walaupun tidak seiman, tetapi beliau tidak bisa dinafikan jasanya dalam melindungi ponakannya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Karena dalam adat Arab jahiliyah pada saat itu ada yang disebut dengan adat kesukuan. Adat kesukuan itu Bapak Ibu tidak pandang bulu. Kalau ada salah satu dari anggota sukunya disakiti, apalagi sampai dibunuh ya, maka urusannya bukan hanya dengan satu orang, tetapi dengan suku itu semuanya. Maka dari itu salah satu yang membuat orang-orang segan pada sosok Nabi kita Muhammad SAW, karena di belakangnya juga ada sosok Abu Thalib, di mana Abu Thalib ini juga sebagai tokoh, orang yang dituakan, sejajarlah dengan Abu Lahab, Abu Jahal itu, sehingga sama-sama diperhitungkan gitu. Bahkan saking hati-hatinya orang Arab jahiliyah pada saat itu ketika ingin menghukum mati
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dianggap nyeleneh, itu ditawarkan kepada Abu Thalib untuk ditukarkan dengan pemuda lain yang menyerupai. Namun pamannya Abu Thalib tidak berkenan. Ikhwatal iman jemaah sekalian, maka sepeninggal dari istri beliau Siti Khadijah dan tidak lama kemudian sepeninggal pamannya Abu Thalib, ini orang-orang kafir Quraisy ini merasa punya kesempatan. Disinilah mereka merasa punya kesempatan untuk menyakiti kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sedahsyat-dahsyatnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah memutuskan untuk hijrah dari Mekah menuju Taif. Jadi kalau sebelumnya para sahabatnya sudah diperkenankan hijrah dari Mekah menuju Habasyah, termasuk sahabat dan mantunya beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hijrah ke Habasyah, dan di sana disambut dengan baik oleh Najasyi, raja Habasyah pada saat itu yang beragama Nasrani. Akhirnya Nabi SAW hijrah ke Taif. Jadi kalau yang pernah umroh kemudian ada trip ke Taif yang katanya merasakan kesejukan yang luar biasa, jangan sampai hanya dominan travelingnya, harusnya ingat ini, bahwasannya dulu Nabi SAW pernah hijrah ke Taif untuk melanjutkan dakwah Islamnya, namun orang Taif pada saat itu menolak dakwah Nabi. Bahkan tidak hanya menolak dengan tolakan yang biasa, menolaknya dengan cara yang tidak wajar, bahkan dengan caci maki. Bahkan ketika Nabi SAW hendak keluar dari Taif, mereka memerintahkan para hamba sahaya itu untuk mengikuti Nabi, mengolok-ngolok Nabi, bahkan melempari Nabi dengan batu. Di situ Nabi ikhwatal iman sampai berdarah. Bahkan ketika beliau beristirahat di kebun kurma milik salah seorang, bahwasannya beliau ini didatangi oleh Malakul Jibal, malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga gunung. Dan malaikat ini menyampaikan kepada Nabi bahwasannya saya telah diutus oleh Tuhanmu karena telah mengetahui perilaku orang-orang Taif kepadamu, maka pilihlah gunung mana yang mau aku timpakan kepada penduduk Taif. Itu Pak, kalau Nabi tunjuk saja gunung yang ada sekitar situ satu saja, sudah wassalam itu orang Taif. Tapi Nabi SAW tidak berkenan. Beliau justru mendoakan, biarlah dia itu umatku yang tidak mengetahui. Justru aku berdoa kepada Allah, semoga kata beliau, nanti dari sulbi mereka lahirlah orang yang mentauhidkan Allah, menyembah kepada Allah dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwatal iman jemaah sekalian, mari kita lanjut pada kisah Isra. Setelah beliau ini mengalami satu ujian yang luar biasa, istrinya meninggal, kemudian pamannya meninggal, kemudian orang-orang sekitar Makkah ini semakin dahsyat untuk menguji kepada beliau, sampai-sampai beliau ini keluar dari Makkah juga ditolak, bahkan dilempari batu sedemikian rupa. Maka disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan dan memberikan penguatan jiwa beliau dengan adanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu secara sirah, Isra wal Mi'raj bukan datang begitu saja. Sehingga kalau kita tahu background Isra wal Mi'raj itu seperti apa, maka nanti ketika kita membaca Al-Quran,
atau membaca hadis-hadis, termasuk hadis-hadis sahih yang ada di Sahih Bukhari atau Muslim yang berkaitan dengan Isra wal Mi'rajnya Nabi, maka kita akan ketemu benang merahnya. Oh, ternyata Nabi bertemu dengan para nabi di langit pertama, di rai kedua, ketiga sampai ke-6, ke-7 itu ada misi, di antaranya adalah penguatan jiwa dari Rasulullah SAW. Termasuk ikhwatal iman ketika kita membaca di awal surat Al-Isra. Jadi kalau masalah Isra kita bacanya di surat Al-Isra. Kalau kita baca surat Al-Kahfi sebelumnya itu surat Al-Isra. Kemudian kalau kita mau membaca kisah Nabi terkait Mi'rajnya, itu kita bisa membaca di surat An-Najm. Di situ akan ada, kita dapatkan kisah beliau bagaimana ayat-ayatnya mengarah ke kisahnya Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai dari surah Al-Isra, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Artinya subhanalladzi, maha suci Allah yang telah menjalankan di waktu malam asra. Jadi asra, Isra itu perjalanan di waktu malam. Bi'abdihi, kepada hambanya yaitu Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada malam hari. Perjalanannya minal masjidil haram, dari Masjidil Haram yang berada di Mekah, ilal masjidil aqsa, menuju ke Masjidil Aqsa yang berada di Baitul Maqdis, di mana dijelaskan alladzi barakna haula, yang telah kami berkahi daerah-daerah sekitarnya, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu, sesungguhnya, huwas sami'ul basir, Allah itu zat yang maha mendengar dan juga maha melihat. Kalau panjenengan lihat tafsir Ibnu Katsir saja, penjelasan terkait dari ayat ini, Pak, panjang, Pak. Jangankan jenengan ngafalin, baca niku capek. Panjang satu ayat niku. Kalau panjenengan lihat di tafsir Ibnu Katsir niku, awal surat Al-Isra ini itu banyak hadis-hadisnya, termasuk hadis Isra wal Mi'raj yang panjang itu dimasukkan di situ sebagai penjelasan. Ikhwatul iman jemaah sekalian, kita tadabburi dulu ayat ini sebelum masuk pada penjelasan yang lebih detail. Bahwasannya diawali dengan maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi kalau ada orang yang mendustakan peristiwa Isra-nya Nabi, perjalanan Nabi yang disepakati oleh para ulama bahwasannya Isra-nya Nabi ini dilakukan ruhan wa jasadan. Ruhan wa jasadan gimana? Dilakukan oleh beliau dengan ruhnya dan jasadnya. Karena kalau cuman ruhnya saja dalam mimpi, panjenengan bisa malam-malam mimpi pergi ke Amerika untuk memadamkan api di sana, kan gitu. Bisa itu. Atau pernah malam-malam, semalam saya mimpi sholat di Masjidil Haram. Atau pernah mimpi, kalau cuman ruhnya saja dalam mimpi itu orang lebih banyak percaya. Tapi kalau ruh dan jasadnya, perjalanan pada saat itu normalnya ditempuh berhari-hari, bisa berbulan-bulan.
dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Maka dari itu ikhwatal iman, kita sebagai orang yang beriman dalam mengimani agama Islam ini tidak boleh tidak boleh hanya berbasis logika berpikir saja. Karena kalau semua ingin kita masukkan ke akal kita akan mentok, karena ada ranah agama itu yang hanya cukup diimani, tidak bisa dicerna dengan akal, apalagi mau diukur. Itu kecepatan buruk waktu mengangkut Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa kilometer per jam gitu. Tidak bisa, Pak. Karena ranahnya mukjizat. Sama ketika orang dikatakan ini semut bisa sampai ke Jakarta dalam waktu semalam katanya. Lalu dia melihat semutnya jalannya begini, masa nyampe semalam ke Jakarta? Tidak mungkin, mustahil. Itu kalau semut jalan sendiri. Kalau semut itu ikut Rosalia Indah itu, naik ke bisnya Rosalia, atau sampean bawa waktu perjalanan ke mana? Ke Jakarta, nyangkut di bajunya jenengan, atau jenengan sengaja bawa tuh semut dikantongi, kemudian naik Lion atau naik apa pesawat, ya sampai juga 1 jam kan ke Jakarta begitu. Maka dari sini yang perlu kita tadabburi, yang perlu kita imani bahwasannya perjalanan Nabi ini ada yang menjalankan. Yang menjalankan adalah Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Kalau sudah Allah yang menjalankan, maka kun fayakun, semuanya akan terjadi dan kita mengimani hal tersebut gitu. Baik. Itu yang pertama, bahwasannya kita harus ingat Isra wal Mi'raj itu bagian dari mukjizat Nabi. Kalau mukjizat itu tidak bisa dicerna dengan akal. Sama dengan mukjizatnya Nabi Musa membelah lautan. Itu tidak mudeng kalau orang sekarang itu, Pak. Tidak bisa. Orang dulu pun tidak mudeng, orang sekarang pun mungkin lumayan mudeng karena sudah ada Suramadu yang membelah lautan misalkan. Atau tongkatnya Nabi Musa bisa menjadi ular. Itu mukjizat gitu. Kenapa orang penyihirnya justru beriman lebih dulu? Karena dia tahu ini bukan sihir ini. Kalau sihir tidak begini. Mereka orang ahli dalam urusan sihir. Maka dia mencerna ini bukan sihir, ini kejadian luar biasa, ini tidak bisa saya kayak gitu. Makanya dia beriman terlebih dahulu. Sama dengan kejadian mukjizatnya Nabi Isa, di mana beliau menyembuhkan penyakit-penyakit yang orang takluk, para dokter itu takluk untuk bisa menyembuhkan penyakit itu. Puncaknya sampai orang mati minta disembuhkan, suruh hidupkan. Tapi dengan izin Allah, Allah berikan mukjizatnya menghidupkan orang mati di kisahnya surat Al-Baqarah itu. Maka mukjizat itu dalam pelajaran akidah dikatakan kejadian luar biasa yang tujuannya melemahkan terhadap orang-orang yang menentang kepada Allah, di mana kejadian luar biasanya itu diberikan kepada para nabi dan rasul-rasulnya Allah. Dan mukjizat itu, Pak, tidak bisa direkayasa, tetapi murni atas hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak bisa direkayasa, harus dengan izin Allah maksudnya. Sama dengan kalau kejadian luar biasa di orang tertentu kan yang disebut dengan wali atau karomah begitu, itu tidak bisa direkayasa. Jangan jenengan tertipu orang kebal langsung dianggap waliullah. Nah, orang tentara itu yang ditembak tidak mempan itu ya ada banyak karena dia pakai baju anti peluru. Begitu. Sinten, oh ini bisa terbang nih waliullah ini. Pilot itu, Pak, tiap hari terbang ya. Pilot, pramugari gitu nih. Ini bisa jalan di atas air. Saya nanti jalan di atas laut. Dia pakai Suramadu. Itu jangan tertipu. Bahkan ada di kitab-kitab klasik itu untuk mematahkan orang yang tertipu dengan hal tersebut, sangat mudah dia mematahkan. Dikatakan begini, jikalau engkau melihat orang yang bisa hidup di dalam air, janganlah engkau tertipu.
Karena ikan bisa hidup di dalam air, ikan juga makhluk Allah, itu juga makhluk Allah. Kalau engkau melihat orang bisa terbang begini biasa, kayak burung begini, jangan tertipu katanya. Burung itu juga makhluk Allah, justru dia pun pintar kalau suruh terbang. Orang kan bisa Pak terbang pakai alat begini sendirian, bisa. Itulah orang itu kalau pakai ilmu bisa itu. Sama dengan orang yang kebal begini, banyak orang kebal ya pakai baju anti peluru, kakinya diinjak truk, sakit, pakai sepatu yang ada besinya itu, ya, begitu Pak. Intinya Nabi pun tidak kebal. Ketika perang Uhud, Nabi terluka, para sahabatnya terluka, bahkan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu hampir dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada bekas jihadnya beliau ketika berperang. Jadi intinya jangan mudah tertipu dengan hal-hal kejadian luar biasa yang terjadi di luar dari Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. Karena itu karamah dan mukjizat itu tidak bisa direkayasa. Tidak bisa misalkan besok kita bikin pertunjukan ya. Pertunjukan apa nih Pak? Oh, terbang atau pertunjukan kebal. Tidak bisa seperti itu. Berarti ada yang membantu itu Pak. Ikhwatul iman jemaah sekalian, kemudian yang kedua adalah kenapa pertanyaannya Nabi itu diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bahkan Masjidil Aqsa itu disebut langsung dalam ayat ini. Ini harus menggugah hati kita bahwasannya kita punya hubungan spesial Pak. Antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu punya hubungan spesial. Makanya kalau kita pernah dulu tidak tahu di masjid ini atau di mana ya, itu membahas tentang kisahnya Masjidil Aqsa seperti apa pembangunannya. Jadi ketika ada sahabat yang bertanya, Nabi, masjid apa yang pertama dibangun? Maka beliau menjawab, ya di Masjidil Haram ini, Bakkah ini. Lalu kemudian masjid yang mana? Lalu Masjidil Al-Quds, yaitu Baitul Maqdis. Di antaranya itu jaraknya sekian tahun ya. Kemudian ada Masjid Nabawi juga. Dan 3 masjid ini Pak spesial di mata umat Islam. Kenapa? Karena spesialnya ini dispesialkan oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Di mana seorang ketika dia sholat di Masjidil Haram, pahala sholatnya itu berlipat-lipat. Ada yang mengatakan 100.000. Jadi sholat asar di sana sekali sama dengan 100.000 kali. Kalau di Baitul Maqdis 10.000 kali. Kalau di Masjid Nabawi 1.000 kali. Ada yang kelipatannya 10.000, 1.000, 100. Ya. Jadi tidak ada masalah. Allah panjenengan punya rezeki, lalu panjenengan berazam, saya besok sholat Jumatan pengennya sholat di Masjidil Haram. Jumatan besoknya lagi tahun depan ingin di Masjid Nabawi atau di Masjid Aqsa. Ya, itu gak apa-apa Pak. Karena memang Nabi menganjurkan la tusaddur rihal itu tidak diperkenankan kita ini perjalanan jauh kecuali ke tempat-tempat yang sudah dianjurkan Nabi, termasuk Baitul Maqdis masuk di antara itu. Tetapi pernah ada fatwa dulu dilarang kita berkunjung ke sana. Kenapa? Karena memang ditimbang-timbang waktu itu dikuasai penuh oleh orang-orang Zionis begitu. Sehingga kalau kita ke sana, visanya itu masuk ke orang-orang Israel itu karena dia yang menguasai. Akhirnya ketika kita ke sana secara tidak langsung membayar kepada mereka dan itu membayar mahal, itu menguatkan ekonomi mereka. Akhirnya fatwanya keluar. Ya, selama kondisi seperti itu, tidak usah ke sana. Gitu. Tapi ketika normal, ya, dan itu kenapa umat Islam harus memperjuangkan bahwasannya Masjidil Aqsa itu milik umat Islam, walaupun agama lain juga mengklaim, ya tidak masalah. Tapi bagaimana kalau itu jangan dikuasai oleh satu person atau satu golongan sehingga dipolitisasi begitu Pak.
Intinya panjenengan sholat di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu pahalanya lebih besar. Tapi jangan sampai setelah umroh tidak sholat. Nah, kenapa katanya? Loh, sak minggu Pak Ustadz hitung-hitungannya kali 1.000 kali 10.000, sampai mati wis cukup itu. Tak sholat ya, enggak Pak ya. Itu keutamaan. Ya, monggo silakan. Masjidil Aqsa ini Bapak Ibu adalah dikatakan Baitul Maqdis itu bagian dari tanah yang diberkahi karena memang dihuni banyak para nabi, termasuk nabi-nabi yang berafiliasi kepada Bani Israel. Nabi Yakub, pokoknya yang Bani Israel. Yakub sendiri itu adalah Bani Israel itu sendiri. Israel itu nama lainnya. Sehingga putra-putranya itu nanti disebut dengan Bani Israel. Para ahlu kitab itu mendoktrin orang-orang Makkah khususnya bahwasannya kalaupun ada nabi akhir zaman itu tidak akan jauh dari nasabnya ahlu kitab Bani Israel. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah Islam dan dikatakan nasabnya tidak nyambung kepada Baitul Maqdis, itu dianggap pembohongan gitu. Dan orang-orang Arab terdoktrin dengan hal tersebut. Sehingga apa? Sehingga mereka pun mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi. Itulah ikhwatal iman yang namanya kalau ingin menjajah manusia itu diawali dengan pemikirannya dulu. Sama dengan di Indonesia dulu, bagaimana tidak bisa orang itu jangan sampai meyakini, kalau sampai orang meyakini antara ilmu agama itu adalah sinkron dengan ilmu umum, itu berbahaya. Akhirnya oleh penjajah dikotak-kotakkan. Ilmu umum, ilmu agama. Itu caranya Pak. Bahkan mereka itu kalau para penjajah itu ingin menguasai seorang atau suatu desa atau suatu negara, sebelum dia menjajah pun sudah mengirim misionarisnya itu. Sudah mengirim orang-orang yang ingin mempengaruhi pemikiran orang tersebut, entah dengan politik pecah belah, entah itu dengan bagaimana, dipelajari dulu, sosial budayanya dipelajari, sehingga dia bisa menguasai negeri tersebut sampai bertahun-tahun bahkan ratusan tahun. Jadi ngeri kalau kita melihat bagaimana perencanaan orang-orang yang dolim itu untuk menguasai satu negeri. Lah orang-orang ahlu kitab itu sama Pak. Dia mendoktrin kalaupun ada nabi akhir zaman itu pasti dari keturunannya Bani Israel. Tidak mungkin dari keturunanmu wahai Arab, begitu. Padahal nabi ini kalau kita telisik nasabnya kembalinya ke siapa? Ke Nabi Ibrahim. Dan Nabi Yakub, Nabi Ishak itu semuanya juga kembalinya ke Nabi Ibrahim. Ketika kita pernah membahas Nabi Ibrahim itu memiliki 2 istri. Yang pertama yaitu Siti Sarah. Kemudian yang kedua Siti Hajar. Dari nasabnya Siti Hajar ini lahirlah Nabi kita Muhammad SAW. Dari nasabnya Siti Sarah ini lahir nabi-nabi yang berafiliasi yang dikenal dengan orang-orang Bani Israel. Begitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perjalanan ini, setidaknya kita ketika melihat perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Akhirnya Nabi sesampai di Masjidil Aqsa, beliau ini bertemu dengan para nabi, diriwayatkan beliau ini sholat di sana, dan pada saat itu Nabi SAW disuguhkan oleh malaikat Jibril 2 minuman gitu ya. Itu nanti bisa ada dalam hadisnya. Minuman yang pertama isinya adalah khamr. Minuman yang kedua isinya susu. Jadi kita Pak sebelum bahas minuman ini sudah difahami deh apa hikmah perjalanan Nabi itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena ini akan didustakan nanti Pak.
Dan ini hikmahnya memberikan bahwasannya Masjidil Aqsa itu tidak boleh kita lupakan. Jangan sampai kita acuh tidak acuh dengan saudara kita yang ada di Palestina sana. Karena dalam sirah kita mendapatkan Masjidil Aqsa Baitul Maqdis itu pernah menjadi kiblat dari umat Islam. Walaupun tidak lama gitu. Tapi itu menunjukkan spesialnya Masjidil Aqsa. Ya, kita berdoa. Saya pun belum nyampe, belum pernah ke sana. Suatu saat mungkin kita diberikan kemudahan oleh Allah, bisa jadikan biasanya umroh plus sana ya. Tapi kan kondisi-kondisi perang kan tidak ada waktu itu. Saat itu masih bisa, Pak. Waktu sebelum perang itu. Ya. Tapi kita jangan lupa terus berdoa, ya Allah, semoga diberikan kesempatan tidak hanya sholat di Masjid At-Taqwa saja, tapi bisa sholat di Masjid Baitul Maqdis. Dan nabi-nabi, Pak, para sahabat juga, Sayyidina Umar sholat ke sana. Sinten lagi, para pengarang-pengarang kitab-kitab salafun saleh, orang-orang ulama orang termuka itu biasanya juga ke sana. Dan ini menjadi motivasi dan jangan melupakan eksistensi dari Baitul Maqdis. Karena kalau sampai dilupakan, Pak, lalu dicaplok dan dikuasai, makanya kalau kita mengatakan terima kasih saudara-saudaraku yang berada di Palestina yang telah mewakili kami umat Islam untuk menjaga eksistensi dari Baitul Maqdis, itu wajar. Karena kita hanya bisa mendoakan atau mendonasikan dan kita tidak bisa ke sana secara langsung. Ikhwatal iman jemaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di sana diriwayatkan beliau ini sholat 2 rakaat, walaupun diperdebatkan sholatnya beliau ini sholat apa, gitu ya. Itu babnya di bab fikih nanti. Beliau itu apakah sholat tahiyatul masjid atau sholat apa gitu Pak ya. Yang jelas kita tidak memperdebatkan itu, tapi yang kita kaji adalah secara sirah ya, secara dalil. Beliau ini bertemu dengan para nabi dan juga beliau ini sempat di saat di sana disuguhi oleh malaikat Jibril minuman yang berisi khamr dan berisi susu. Khamr itu, Pak, kalau sekarang itu wine ya. Kalau bahasa Arabnya itu nabid. Khamr itu bahasanya Al-Quran. Bukan berarti khamr itu kelasnya kelas cukri lapen itu, Pak ya. Itu terlalu murah, Pak. Kalau wine itu segelas itu bisa ngalah-ngalahi susu. Segelas nih sedikit bisa 300.000. Yang sebotol itu bisa puluhan juta bahkan ratusan juta. Dan tradisinya orang Arab sebelum Islam datang itu minum nabid atau khamr wine itu biasa, Pak. Saya orang-orang Jepang sekarang minum sake biasa nih kok. Justru kalau panjenengan datang bertamu ke rumah mereka kemudian disuguhi minuman nabid atau wine itu adalah kemuliaan daripada cuman disuguhi air mineral sama permen. Itu kemuliaan karena minuman suguhannya itu mahal gitu. Dan tidak aib gitu. Pada zaman itu tidak masalah. Kayak orang Jepang minum sake, bahkan teman saya yang biasa ke Jepang itu kalau mau ke Indonesia nitip temennya. Baik tanya, Ustaz, saya dosa enggak ya? Nah, itu yang nitip siapa, Pak? Orang muslim atau mukmin? Ya, bukan muslim sih. Cuman saya takut dosa gitu ya. Ya kalau bisa menghindari, hindari, Pak. Mohon dia pertimbangannya kan banyak gitu, Pak. Akhirnya Nabi SAW pada saat itu memilih susu, Pak. Ini panjenengan kalau suka minum susu diniatkan niru Nabi lah. Maka katanya malaikat Jibril, laqad ikhtartal fitrah, engkau telah memilih fitrah ya. Nah, dari sini ikhwatul iman,
Ketika kita mendapatkan satu hikmah dari sini, maka makanan itu, minuman itu adalah sesuatu yang urgent untuk orang Islam. Dan tidak sedikit dalil yang menunjukkan itu, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis. Termasuk makanan kita, minuman kita punya andil besar apakah kita ini dikabulkan doanya atau ditolak doanya. Kalau sekarang Pak, masalah makanan minuman itu kadang tidak diperhatikan, bahkan yang membedakan kita dengan non muslim itu harusnya di situ. Kalau kita lihat ya Pak ya, orang-orang yang sudah murtad ya, di YouTube lah, lihat di YouTube. Orang yang dulunya ustadz, katanya ustadz gitu. Walaupun diragukan gitu. Lalu murtad, makan babi itu dibangga-banggakan gitu. Dikeren-kerenkan. Ternyata daging terenak dunia babi gitu. Pantesan kok dilarang sama Islam itu. Orang murtad Pak ya. Apalagi minum itu, kalau orang Islam itu perhatikan betul caranya, minumannya, semuanya itu ya. Bahkan khamr itu dalam pandangan fikih Islami itu tidak dianggap harta, padahal mahal kan. Nah, kalau dianggap harta itu apa? Tidak sah, panjenengan wasiatkan, tidak bisa. Kalau dalam bab waris, misalkan jenengan punya khamr 1 botol, harganya 100 juta, terus wasiat, iku khamr iku ane aku mati kayak nonang tonggoku yo. Nah, tidak boleh dilaksanakan. Karena khamr bagi orang Islam tidak dianggap harta yang sah untuk dimiliki, walaupun harganya mahal. Saking mahalnya kan orang, jangankan khamrnya itu, botolnya itu loh, nggak dibuang setelah itu, dibuat hiasan. Kadang disisakan sedikit, taruh di atas lemarinya itu, menunjukkan eksistensi bahwasannya saya ini kaya, bisa saya beli wine yang harganya ratusan juta. Kalau umat Islam rumahnya ada yang seperti itu, berarti diragukan ini keislamannya ini. Kenapa ini kok begini? Keimanannya kemana ini? Jangan bangga dengan suatu yang dosa itu. Kalau mereka yang tidak beragama Islam bangga silahkan, tapi setidaknya dia menunjukkan eksistensinya Pak. Kaya nih, hiasan botolnya pun gak dibuang-buang. Panjenengan kalau habis minum air mineral botolnya dibuat hiasan apa? Boten nggak pernah dicendelkan di atas lemari buat hiasan galonnya nih loh. Ya karena murah Pak. Tidak ada biasa orang minum itu, santri tiap hari saya nyantri katanya. Ya. Kalau itu tuh buat kebanggaan Pak tersendiri. Maka kalau di orang-orang Arab itu kalau disuguhkan itu keren banget gitu. Kenapa nanti ayat khamr itu nggak hanya turun sekali, sampai bertahap 3 kali 4 kali gitu. Baru ada pengharaman secara mutlak. Setelah itu ikhwatal iman ya, dari hikmah itu ya, perhatikan makanan minuman kita, termasuk kalau zaman sekarang ini Pak yang musim narkoba gitu. Yang parah itu narkoba ini kan bukan minuman, ini kan apa katanya, hanya bubuk, ada yang model. Yang khamr itu yang di Al-Quran kan minuman gitu. Ya sama Pak, dalam ilmu usul fikih itu ada namanya al-qiyas. Al-qiyas itu adalah menganalogikan sesuatu yang tidak disebut dalam Al-Quran dengan sesuatu yang disebut dengan Al-Quran. Kalau illat hukumnya sama, dampak hukumnya sama, yaitu sama-sama memabukkan, maka hukumnya sama-sama haram. Walaupun itu berupa dodol Garut misalkan, dicampuri narkoba terus dengan makan teler, haram. Makanya bahasa khamr itu redaksinya diambil dari Al-Quran yang menentukan. Sampai orang Arab nanya sama Nabi, khamr itu apa Nabi? Karena yang umum pada masa mereka disebut dengan nabi gitu. Maka Nabi menjawab, khamr itu kullu muskirin fahuwa khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamr. Kalau sudah masuk kategori khamr, qaliluhu wa kathiruhu haram, dikit atau banyak haram. Jadi panjenengan jangan alasan saya ingin menghangatkan badan Pak karena sedang ada di akhir ingin menjamu pakai sak seloki, tidak sampai mabuk saya Pak minum ini anggur.
ada alkoholnya gitu. Kadang orang tidak tahu Pak. Anggur ada alkoholnya pokoknya jamu deh. Sehat katanya itu, sehat. Sama-sama didatangi sama salah satu guru besarnya ITS itu, dikasih pencerahan. Di antaranya kenapa khamr itu haram, walaupun tidak memabukkan, misalkan minum sekian persen saja alkohol gitu. Kata beliau karena itu mengakibatkan kecanduan. Jadi alkohol itu kalau sekali dua kali ya untuk terapi apa gitu masih oke kan. Tapi kalau dibiarkan jadi minuman itu bisa nyandu. Sekarang 2%, besok 3%, besok 4%. Tapi wine itu Pak lebih mending daripada cukre itu. Kenapa kok orang rata-rata mati oplosan itu? Ya karena minumnya campur-campur itu, spiritus, campur narkoba itu. Ya itu cepat mati gitu. Tapi kalau yang minum wine itu ya itu lebih terukur katanya. Kata murid saya itu, bedanya Pak Ustaz di sini saja. Kalau geliyangnya hampir sama. Cuman yang campuran ini oplosan cepat mati, kenapa? Ukurannya agak jelas. Tidak kira-kira mati. Sul khotimah Pak, mati ini gara-gara minum minuman yang diharamkan. Naudzubillah. Semoga anak-anak kita, warga kita diselamatkan Pak dari itu. Karena masya Allah sekarang itu kencang sekali Pak ya. Apalagi Madura, kalau saya dengar cerita dari grassroots, waduh kencang sekali. Grassrootsnya ini kan kalau kita ngobrol sama orang-orang yang di tingkat bawah itu kan kita namanya kalau penelitian itu kan penelitian lapangan gitu ya. Participant observe gitu ya. Kita meneliti dengan berpartisipasi di bawah. Baik, ikhwatal iman, kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanannya. Beliau ya, jadi sebelum ada perjalanan itu Pak, Nabi itu dicuci dulu kata beliau ya. Jadi kalau dulu di zamannya beliau masa kecilnya pernah melakukan syakkus sadr, di mana beliau dicuci hatinya itu oleh malaikat yang Allah tugaskan, sehingga orang yang mengasuhnya beliau yaitu Halimatus Sa'diyah. As-Sa'diyah itu nama bangsanya atau nama sukunya, itu sampai takut khawatir ada apa-apa, akhirnya dikembalikan cepat kepada Siti Aminah. Lah sebelum kejadian Isra Mi'raj itu Nabi juga dilakukan hal yang serupa. Dan beliau ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril, beliau berada menuju kepada hatta atas sama ad-dunya, ke langit dunia yang pertama. Fastaftaha, kemudian malaikat Jibril meminta untuk dibuka. Jadi Pak, kalau panjenengan mengenal dunia, ada juga ahlus sama. Ahlus sama itu biasanya kalau di Al-Quran itu dikenal dengan orang-orang yang mulia, makhluk Allah yang mulia, di antaranya para malaikat. Bahkan katanya di langit itu tidaklah luput dari sejengkal makhluk Allah yang berupa malaikat itu yang terus memuji kepada Allah, bertasbih kepada Allah, bersujud kepada Allah. Jadi intinya kalau dikatakan ahlus sama itu identiknya dengan sesuatu yang mulia. Termasuk setiap langit itu Pak ada yang menjaga. Luar biasa. Ketika malaikat Jibril itu perjalanan bersama Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, maka di langit pertama malaikat Jibril itu meminta dibukakan. Fastaftaha Jibril ya. Jibril ini meminta untuk dibuka. Hatta atas sama ad-dunya fastaftaha faqila, lalu dikatakan oleh yang menjaga itu, man hadza, qala Jibril. Qila wa man ma'ak, kamu bersama siapa wahai Jibril? Qala Muhammad. Qila wa qad ursila ilaihi, qala na'am. Apakah sudah diutus menjadi nabi? Katanya penjaga langit itu. Enggak, katanya malaikat Jibril. Akhirnya dikatakan qila marhaban bihi, selamat datang, fa ni'mal maji'u ja'a, maka sebaik-baiknya tamu telah datang pada kami. Akhirnya fa fataha ya. Nah, di langit pertama ini Pak, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Adam, di mana dikisahkan. Jadi kalau panjenengan baca riwayat-riwayat hadis yang Nabi mengisahkan tentang Isra Mi'raj itu,
ya harus juga mengcompare dengan hadis yang lain, sebagaimana kita kalau biasanya baca Lu'lu' wal Marjan nih. Karena kadang dijelaskan di sini, di riwayat ini tidak jelaskan di riwayat yang ini, begitu. Karena bisa jadi kan Nabi itu mengisahkannya tidak sekali kan begitu Pak. Atau yang meriwayatkan itu menjelaskan riwayatnya begini gitu. Di langit pertama itu Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Dan Nabi bertanya kepada Jibril, siapa itu? Itu adalah bapakmu, Abuka Adam alaihissalam. Kisah yang menarik dari itu Pak, diantaranya Nabi Adam itu terlihat kalau melihat ke sebelah kanan dia bahagia, kalau melihat ke sebelah kiri dia itu sedih. Akhirnya bertanya Nabi, kenapa itu ya? Maka dikatakan itu adalah bapakmu Adam. Bahwasannya dia itu ketika melihat sebelah kanan, melihat diperlihatkan oleh Allah para dzurriyyahnya yang mendapatkan surga. Kalau melihat ke sebelah kiri diperlihatkan oleh Allah dzurriyyahnya yang masuk ke neraka, maka dia sedih. Maka sebagai bapak itu Pak harus memikirkan bagaimana anak-anak kita kelak ini menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, dan kita terus mengusahakan itu. Jangan kita mikir pokoknya dunianya bagus, kemudian akhiratnya nggak dipikir gitu, okay? Kemudian di langit yang kedua, ketika Nabi SAW melanjutkan perjalanan itu, bertemulah beliau dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nanti kita akan mendapatkan apa keluhnya antara para nabi ini. Kemudian lanjut ke langit yang ketiga. Di sana beliau bertemu dengan nabi yang lain, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Itu Nabi Yusuf ini Pak, kisahnya nanti mirip semuanya. Jadi kisah antara para nabi ini sangat mirip, sehingga ini penguatan jiwa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Nabi Adam itu Pak dikeluarkan oleh Allah dari surga ke dunia. Penyebabnya siapa Pak? Penyebabnya adalah iblis, musuhnya. Kemudian kita dapatkan juga Nabi Yusuf atau Nabi Isa itu sampai diuber-uber oleh orang yang memusuhinya, itu sampai Allah sendiri yang menyelamatkan langsung. Begitu juga Nabi Yusuf juga dimusuhi oleh keluarganya, dan Nabi pun dimusuhi oleh keluarganya, di antaranya pamannya Abu Lahab, Abu Jahal. Lah kalau Nabi Yusuf dimusuhi oleh saudaranya, walaupun itu saudara seayah bukan seibu, bahkan sampai dipukuli mau dibunuh, tapi dilarang oleh saudaranya yang namanya Lawi itu, jangan dibunuh, lempar ke sumur saja, lempar sumur. Intinya dia keluar dari tempatnya itu Pak. Kenapa? Karena dikeluarkan, bukan keluar sendiri gitu. Bahkan tidak berani kembali. Nabi Yusuf itu tidak mau kemana, nanti kalau saya kembali dibunuh sama saudara-saudaranya tadi, karena sifat iri dengki tersebut gitu. Itu Nabi Yusuf ya. Kisahnya mirip Pak, nabi-nabi itu Pak, yang dialami dalam perjuangan dakwah itu. Maka ketika itu bertemu, panjenengan kalau orang pebisnis ya, kalau panjenengan bangkrut, ketemulah sama pebisnis yang bangkrut itu, terus cerita, saling sharing. Saya kemarin tuh ketemu sama teman yang bangkrut juga, dari bisnisnya bangkrut ya, namanya sudah waktunya jatuh gitu ya. Ketika sharing dia cerita, saya ketemu sama, ternyata saya tidak sendiri Ustaz, ternyata banyak juga kayak saya. Ya iya, saya juga pernah begitu. Makanya kata iman itu penguatan jiwa namanya Pak. Kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanannya sampai ke langit keempat, dan beliau bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris ini yang dikatakan Allah angkat derajatnya di makom yang tinggi. Nah, jadi kalau mau kisah-kisah para nabi, panjenengan bisa baca kitab namanya Qasasul Anbiya. Itu kisah-kisah para nabi, okay? Mau detail di situ Pak. Ini karena waktunya mepet ini. Ya, saya lihat. Kemudian di langit kelima, Nabi itu bertemu dengan Nabi yang lain, di mana di sana ada Nabi Harun.
Nabi Harun ini salah satu saudaranya Nabi Musa yang diminta oleh Nabi Musa menemani dakwahnya, dan memohonlah Nabi Musa agar Nabi Harun ini jadikan wazir, perdana menteri. Akhirnya Allah angkat dia juga sebagai nabi, dan itu nabi yang sangat dicintai oleh kaumnya, Nabi Harun, Pak. Kemudian dia di langit ke-6 bertemu Nabi dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini yang dikenal dengan kalimullah, kalamullah, yang sering diajak berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, dan terkenal nabi yang kritis dalam menyampaikan sesuatu. Termasuk kita berhutang budi, Pak, ya, kepada Nabi Musa, karena sudah mengkritisi 50 sholat menjadi 5 sholat gitu ya. Kalau tidak panjenengan setiap setengah jam sholat gak selesai loh, Pak, garap kerjaan niku. Nah, setengah jam adaan sholat, aduh sholat gitu ya. Itu dikritik. Baru di langit ke-7 itu bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan lanjut ke Sidratul Muntaha. Di sana Nabi SAW mendapatkan syariat sholat. Sedikit kita bahas ya masalah sholat ya. Jadi orang soleh itu, Pak, kalau punya analisa dan juga berilmu, itu biasanya kritikannya membangun, bukan menjatuhkan gitu ya. Termasuk yang terjadi pada Nabi Musa. Bahkan beliau sempat nangis, Pak. Jadi ada dalam riwayat itu beliau nangis. Lalu ketika ditanya, "Kenapa wahai Musa, kamu kok menangis?" katanya. Kata Nabi Musa kepada Allah, "Nggih kula nangis Gusti, la kula niki lho nabi yang lebih senior dibandingkan Nabi Muhammad ini. Tapi kok ya ternyata umat kula niku lebih sedikit yang masuk surga dibandingkan umatnya Nabi Muhammad." Nah itu, Pak, ya. Nabi itu, Pak, mikir, Pak, kepada jamaahnya itu, Pak, pada umatnya itu, Pak, sayang betul, Pak. Sampai Nabi kita juga begitu, Pak, sayang betul dengan umatnya itu. Akhirnya ikhwatal iman, ketika dia, Pak, dikatakan begini ya, ada dalam hadis ini sih, bukan? Kata Nabi, "Furidat alayya salawat khamsina salatan kulla yaumin." Ya, faraja'tu famarartu ala Musa faqala. Jadi ketika Nabi diberikan syariat 50 salat, akhirnya aku melewati Nabi Musa, lalu dia berkata, "Faqala bima umirta?" Kamu disuruh apa? Dikasih syariat perintah apa? Katanya, "Umirtu bi khamsina salatan kulla yaumin." Saya diperintahkan 50 salat dalam sehari. Qala, kemudian dia berkata, "Inna ummataka la tastati'u khamsina salatan kulla yaumin." Wasta, jenengan saya yakin umatnya jenengan tidak mampu itu, katanya. "Wa inni wallahi qad jarrabtun nasa qablaka wa alajtu bani Israil ashaddal mu'alajah farji." Saya itu punya umat Bani Israel itu kuat-kuat orangnya, enggak kayak umatnya Muhammad yang kecil-kecil saat ini, Pak. Itu tidak mampu dikasih 50 kali sholat itu. Maka panjenengan balik lagi aja, farji ila rabbik, mintalah, katanya beliau, fas'alhu takhfif li ummatika, minta keringanan untuk umatnya jenengan. Akhirnya kata Nabi, farajatu, akhirnya saya kembali minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa wada'ani ashran, akhirnya didiskon, Pak, 10 ya. Akhirnya kembali ketemu lagi dengan Nabi Musa, suruh balik lagi, sudah sampean balik lagi aja. Diskon lagi, Pak, 10. Farajatu ila Musa faqala mithlahu. Balik lagi ketemu Nabi Musa, maka katanya balik lagi jenengan, minta diskon lagi, didiskon lagi, Pak, 10. Sampai balik lagi ketemu Nabi Musa, masih suruh minta lagi ya. Sampai diskon lagi 10 kali sholat dalam sehari niku. Akhirnya balik lagi kata Nabi Musa, minta lagi. Akhirnya, Pak, kelima kali didiskon 5. Fa umirtu bi khamsi salawatin kulla yaumin. Gitu, Pak,
sama Nabi Musa suruh minta lagi, diskon lagi katanya. Ternyata betul loh Nabi Musa. Sekarang 5 aja loh, ada yang tidak sholat. Adalah yang sholatnya itu hanya pas tidak perjalanan. Masih ada yang jamaah itu, saya pikir Ustazah kalau ke istri saya itu, ya mana tuh jamaah itu bilang gini, saya pikir kalau sholat itu hanya di waktu-waktu tidak perjalanan Ustazah, kalau jalan udah nggak wajib sholat. Waduh, ini repot ini. Apa ya? Namanya farajat tuh sampai itu jadi 5 Pak. Sampai kata Nabi Musa, qala inna ummataka la tastati khamsa salawat itu kulla yaumin. Wa inni qad jarabtu an-nasa qablaka wa 'alajtu bani Israil ashaddal mu'alaja farji ila rabbik fas'alhu takhfif li ummatika. Qala sa'altu rabbi, sampai kata Nabi Pak, yang terakhir Pak katanya, saya sudah minta sama Tuhanku hatta stahyaitu, ya, sampai saya malu katanya. Jadi kalau kita tidak salat Pak, malu-maluin Nabi Pak, sudah minta diskon 5 kali itu plus gak sholat, aduh itu memalukan sekali Pak. Masya Allah. Katanya sampai kata Nabi, istahyaitu walakin arda wa usallimu wa usallim. Tapi saya udah ridho katanya Nabi Muhammad pun saya cukup niku. Ya, sampai Pak ketika Nabi itu ndak balikkan Allah, beliau pergi, nada munadin, ya, ada yang memanggil. Katanya amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Saya sudah memberikan keringanan untuk hambaku. Lah ini Pak, ada riwayat lain tuh yang mengatakan 5 sholat itu oleh Allah, silahkan kalian sholatnya 5 kali, tapi pahalanya sama dengan sholat 50 kali. Nah, ini kucing spesial Pak. Umat Muhammad itu umat Nabi yang spesial. Umurnya pendek-pendek, kalaupun ibadahnya 5 kali itu, sholatnya itu dihitung seperti 50 kali. Tapi hati-hati, kalau kita gak sholat 1 berarti sama dengan kita menyia-nyiakan 10 kali sholat gitu Pak. Apalagi gak sholat sama sekali, oh pantas dimasukkan ke neraka itu ya. Lam naku minal musallin. Insyaallah itu. Baik. Sampai situ Pak ada pertanyaan? Ini ada yang bertanya, bagaimana hukumnya apabila ada ceramah tapi salah satu jamaah ada yang sedang mengaji Al-Qur'an. Jadi hukumnya kalau panjenengan mengajinya dibanterin itu bisa mengganggu, maka mengganggu orang itu dimanapun tidak baik. Tapi kalau ngajinya itu panjenengan sir, tidak mengganggu jamaah yang lain, itu tidak ada masalah Pak. Jadi bisa jadi dia itu punya target yang hanya bisa di ngaji saat ini kan, kebiasaan ngaji habis subuh. Tapi dia tidak mau kehilangan juga fadilahnya majelis ilmu. Tidak ngaji dulu baru itu ikut karena banyak target. Ya monggo gitu. Tapi ikhwatal iman yang bagus memang secara adab majelis memang ya kita mengikuti salah satunya. Sama Pak, saya punya mahasiswa begitu. Di kelas itu ngaji. Ya, ngaji itu bagus. Tapi kalau salah tempat ada kalanya tidak bagus, ada kalanya kurang bagus. Ngaji di WC ya nggak bagus gitu. Walaupun dikir Allah semua alhamdulillah gitu nggak bagus gitu. Ada tempatnya, di kulli maqam maqal, ya, di dalam setiap tempat itu ada yang perkataan-perkataan yang pas, ada yang tidak. Insyaallah begitu. Tapi karena sama-sama ada dalilnya, ya, baca Quran ada perintahnya, ikut majelis ilmu ada perintahnya, dan ada pahalanya masing-masing gitu. Tetapi nanti kalau hukum itu kan berkaitan dengan amalannya orang mukallaf dan dampak apa yang dilakukan gitu. Jadi hukum itu Pak berkaitan dengan kegiatan atau perbuatannya seorang yang mukallaf. Mukallaf itu balighun akilun, baligh berakal, dan dampaknya gitu. Menikah itu hukumnya bisa 5. Ada yang wajib, ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang haram. Kok nikah niatnya itu tak nikahi canda itu karena tak janji-janji naik tapi kak tak bayar mahari, dosa niku haram. Niku nawa misalkan tadi baca Quran misalkan, baca Quran tuh Pak. Sampai panjenengan pernah dengar, jangankan baca Quran biasa, ngimami. Waktu itu ada orang munafik, anggaplah ada orang Pak,
khawatir masih diperselisihkan munafik atau tidaknya ya. Intinya ada orang baca surat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, niatnya itu ingin ngece Nabi, dosa niku. Ya. Baca abasa itu kan teguran Allah kepada Nabi. Tapi kan teguran Allah itu kan bentuk kasih sayang Allah. Kok dibaca untuk ngece Nabi loh, nabimu itu loh. Kayak gitu. Loh itu kan teguran Allah. Apa urusan Anda kan begitu. Itu loh dosa. Padahal yang dibaca loh Al-Qur'an. Nih Pak. Jadi hukum itu bergantung erat dengan apa yang dilakukan dan niatnya apa, dampaknya apa. Makanya biasanya hukum itu kalau dalam fikih dan usul fikih itu tadi 5, ada yang mengatakan 3, mubah, halal, ada yang mengatakan 2, halal haram, ada yang mengatakan 3, hukum taklifi itu wajib, haram, mubah. Mayoritas itu 5, wajib, haram, mubah, makruh, sunnah. Nah, itu hukumnya. Insyaallah nggih. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wonten. Ibu-ibu monggo bisa. Ada yang nanya Pak, waktu itu seorang profesor, ada yang nanya begini, bagaimana kita menjelaskan konkretnya mukjizat Isra wal Mi'raj itu karena dia semuanya abstrak gitu. Beda dengan mukjizatnya Nabi Isa, Nabi Musa yang langsung kelihatan kasat mata oleh orang-orang yang ingin mendustakan. Jadi kan setelah Isra Mi'raj ini kan Nabi pulang, itu kan didustakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan dia diketawain Pak. Tak mungkin lah, ini ngaco nih Muhammad ini. Kamu mau kalau saya kumpulkan orang-orang terus menyampaikan apa yang kamu alami itu? Kata Nabi, maulah katanya. Kenapa enggak mau? Nanti di Ibnu Katsir kalau dibaca di tafsirnya di Subhanalladzi ini ada Pak di situ Pak. Akhirnya dikumpulkan Pak. Nabi SAW menyampaikan, lalu didustakan Pak. Ya wajar ya orang mendustakan karena logika terus kan. Katanya yang mendustakan itu, wahai Muhammad, kalau kamu memang pernah, ya, kamu kalau memang pernah ke Masjid Baitul Maqdis, karena sejarahnya beliau kan tidak pernah sebelumnya. Kalau dia dagang kan ke Syam, bukan ke sana. Sholat di sana katanya, silakan berikan kepada kami sifatnya, pintunya ada berapa, ngadep kemana, gini-gini, sifat-sifatnya. Ini kan konyol sebenarnya Pak ya. Kita ke Masjidil Haram aja, sholat di sana seminggu, tidak kepikiran ngitung pintu kan? Hanya dengan ngitung pintu kan tidak mungkin. Pokoknya sholat. Akhirnya Pak di situ Nabi menceritakan, ya, ketika orang-orang Quraisy, ya, kadzabatni, ya, mendustakan aku, kumtu fil hijr, ya, maka aku berdiri di hijr itu, fajallani Allah Baitul Maqdis. Maka Allah memperlihatkan kepadaku Baitul Maqdis. Akhirnya aku menyebutkan kepada mereka sifat-sifatnya. Sambil aku melihat, aku sebutkan. Kamu nanya apa tadi? Kamu nanya ini, seperti ini. Pintunya begini. Ah, itu baru tertegun. Jadi orang-orang yang pernah ke Baitul Maqdis tidak bisa mengingkari apa yang disampaikan Nabi itu benar. Itu sisi tidak abstraknya di situ. Walaupun yang lain itu rata-rata abstrak begitu. Akhirnya mereka mau tidak mau harus mengakui, khususnya yang sudah pernah ke Baitul Maqdis gitu. Ya benar ini apa yang disampaikan Muhammad. Lah puncaknya mereka ingin mempengaruhi sahabatnya yaitu Abu Bakar. Abu Bakar, kamu nggak dengar kisahnya Muhammad begini. Katanya Abu Bakar Pak, karena dia imannya sudah full-fullan ya Pak ya. Katanya selama itu yang menyampaikan Muhammad, maka aku mempercayai apa yang disampaikan olehnya. Karena dia sudah tahu track recordnya jujur. Katanya, andaikan saja beliau menyampaikan lebih dari apa yang kamu ceritakan itu, maka aku akan mempercayainya. Udah Pak, itu namanya, kenapa kok dinamakan beliau julukannya As-Siddiq? Karena membenarkan sesuatu yang benar. Punya sahabat itu harus seperti itu Pak. Membenarkan sesuatu yang benar yang Anda lakukan, bukan membenarkan sesuatu yang salah. Begitu. Insyaallah begitu. Oke Bun, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Insyaallah kita di bulan Rajab ini Pak, mari diperbanyak amal soleh. Karena bulan Rajab ini masuk
ya pada kategori bulan hurum yang dimana Allah sebutkan di surat At-Taubah, inna iddatasyhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Nanti ada minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang diharamkan atau masuk hurum, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Jadi ada Pak yang sekarang ini puasa. Umi saya itu Pak kalau Rajab ini puasa sebulan. Udah diingatkan, Mi, jangan sebulan, Mi. Biar gak sama dengan Ramadan. Karena ada di fikih begitu. Dimakruhkan bulan sebulan. Akhirnya dia nurut, Pak. Ya engko tak celongno setino. Jadi beliau itu sebisa weneng. Ya, aku seneng puasa iki enak awakku. Waduh, kalah Pak kita sama orang tua ini memang luar biasa. Puasa beliau, Rajab nih puasa hampir sebulan. Itu pun karena diingatkan, Mi, jangan sebulan, Mi. Akhirnya iya engko tak celongno sedino. Karena kebiasaan beliau memang suka puasa. Nah, juga sedekah dan lain-lain. Ya kita pilih Pak, kita tidak mampu puasa jalur ini diperbanyak begitu Pak. Kita kan banyaknya jalur kebaikan itu agar kita ini ngukur kemampuan. Kalau saya dulu Pak, kalau paling berat ya memang yang saya rasakan puasa sunnah gitu. Apalagi kalau pas ngajar 4 kelas sehari, lemesnya luar biasa. Kasihan yang kelas terakhir, koret-koret. Kadang saya tidak puasa. Paling kalau Kamis ya ngajar dari pagi 4 kelas atau 3 kelas itu luar biasa itu. Gimana? Ya anggap saja malas Pak. Bukan malas, belum mampu mungkin ya, belum makomnya belum nyampe ya. Tapi perlu diperjuangkan ya. Jadi mana yang panjenengan bisa itu yang diistiqomahkan gitu. Yang saya perbanyak sedekah nih karena puasa belum mampu banyak saat ini. Saya ibadah sunnah ini yang saya perbanyak gitu. Tapi kalau mau istiqomah dicelong-celong yang lain juga bagus. Ya, khususnya yang paling bisa harus diistiqomah memang qiyamul lail Pak ya. Katanya 2 rakaat tahajud itu da'bus sholihin. Kenapa? Karena orang bajingan bisa kalau cuma sedekah infak itu. Bisa Pak, karena sama-sama punya duit. Tapi yang kayak puasa itu ya, atau kayak qiyamul lail yang bangun fatahajjud minal lail itu ya, itu hanya orang-orang yang soleh, dan itu kebahagiaan tertentu bagi orang yang sudah Allah berikan taufik sehingga bisa istiqomah. Semoga kita termasuk yang menyampaikan ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa beristiqomah, mengamalkan amalan-amalan sunnah, termasuk menghidupkan amalan-amalan soleh di bulan-bulan Rajab atau bulan haram yang memang keutamaannya itu luar biasa. Minimal fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan banyak maksiat di bulan hurum ini Pak. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.